Cuman kadang-kadang ada sesuatu, ada rukun sholat yang emang nggak mesti tertib karena dilakukan bareng-bareng. Apa contohnya? Nah, yang dilakukan bareng-bareng itu jadi nggak di situ nggak wajib untuk tertib. Kenapa nggak wajib untuk tertib? Karena bareng-bareng dilaksanainnya. Contohnya diri. Kita mau sholat diri dulu kan? Diri dulu apa takbir dulu? Hah? Diri dulu apa takbir dulu? Diri dulu pasti. Diri dulu. Tapi diri masih diri, kemudian kita takbir. Barengin sama niat. Artinya 3 itu dilaksanakan secara bareng-bareng walaupun dirinya duluan gitu kan. Walaupun dirinya duluan ya mungkin kita takbir dulu baru diri. Nah, dilaksanakan bareng. Nah, ini enggak tidak wajib tertib. Ya. Kenapa? Karena dilaksanakannya bareng-bareng. Nah, misalkan ada kejadian seperti itu, ya imamnya lupa. Nah, makmum wajib tandih. Ya, ngasih tahu. Ya, ngasih taunya tapi jangan pakai jangan diniatin buat ngasih tahu ya. Subhanallah, ngasih taunya tapi niatin buat ngasih tahu. Nanti batal sholat kita karena kita mau bicara di luar bacaan sholat. Subhanallah. Apalagi kalau imamnya emang kita kesel banget ya. Subhanallah kencengan. Subhanallah kenceng banget. Ya, emang kita kesel banget sama tuh imam gitu kan. Nah, ini ada kejadian seperti itu. Ya, si imam itu kelupaan. Ya, kita tandih, kita naik. Bareng-bareng kita naik tuh. Masa ya si imam kagak sadar juga. Ya. Si makmumnya naik bareng-bareng, masa ya kita imamnya nggak sadar gitu kan, artinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Al-mukarramun yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Ustaz Abdi Al-Maududi, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, para hujaj, para tokoh masyarakat, dan juga mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Marilah sebelum kita memulai bahasan kitab kita, seperti biasa kita bacakan zikir tauhid. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, alam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah,
لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله كلمة حق عليها النهي وعليها نموت وعليها نبات إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثم إلى روح سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وثم إلى روح كل مشيه ذكر التوحيد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال مكتئب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآلمي يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita niat taklim dulu ya. Baca setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah khususan
mu'allif hadzal kitab Syekh Salim bin Smirah Al-Hadrami wa Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. وقال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا بعلومه بالدارين ila an qal, sampai masih pada pasal fi bayani arkanis shalah, pada penjelasan rukun-rukun salat. Nah, sekarang kita masuk rukun yang ke as-sabi'a asyara at-tartibu. Nah, ini rukun yang terakhir nih. Ya, rukun yang terakhir. Kemarin kita udah bahas salam. Salam ternyata syaratnya banyak tuh. Ya. Kemarin nggak boleh salamun alaikum. Salamun alaikum. Jadi kalau misalkan salam, jelas assalam. Gitu deh tuh ya. Assalamualaikum warahmatullah. Para ulama kasih tahu kita biar kompak kalau kita setiap ganti pergerakan tuh takbir intikal. Gimana tuh? Mulai dari takbir misalkan. Mulai dari takbir. Allahu Akbar. Habisnya ada yang di sini, ada yang habisnya di sini. Allahu Akbar. Terserah dah kita mau ambil yang mana. Artinya masing-masing. Kenapa sih sholat itu begini gitu loh? Kenapa sholat itu begini? Emang bentuknya sholat itu seperti ini, gitu. Bentuknya sholat ya seperti itu. Jadi Allahu Akbar. Ntar begitu kita ruku, biar kompak, barnya berhenti. Allahu Akbar, sampai di ruku tuh. Nah, kan enak tuh. Nah, ketika kita salam sama tangan lagi begini nih. Gimana sih nunjuknya? Di dalam Fathul Mu'in kan dijelasin tuh. Dalam kitab Fathul Mu'in, nunjuknya pas illallah, nunjuknya itu jari jempolnya ditempelin ke jari telunjuk, tempelin, terus miringin dikit. Repot amat. Ya begitu, miringin dikit. Jadi agak-agak begini gitu. Ya agak begini tuh. Miringin dikit. Jadi kitab Fathul Mu'in begitu dijelasin seperti itu. Kalau ditanya kenapa harus begitu, yang jawaban paling pertama karena mungkin sahabat Nabi ngelihatnya begitu. Ya. Ada yang digerak-gerakin. Ya mungkin sahabat Nabi ngelihatnya begitu. Ada yang digerak-gerakin, ya taharrak, bergerak-gerak. Padahal kan kalau mazhab kita lah itu. Imam Syafi'i cukup sekali. Illallah maksudnya bergerak dia begitu, bukan bergerak-gerak. Yang bergerak gimana? Ya ada dalilnya. Artinya sholat itu ya emang sudah bentuknya seperti itu. Ya. Nabi ngajarin bukan pakai perkataan tapi langsung gerakan. Makanya kalau gerakan itu kan orang ngelihat dari sudut mana, kadang bisa beda-beda. Ya. Makanya ada orang ketika takbir Allahu Akbar, dia agak kemana tuh? Agak ke kiri dikit. Ya, katanya megang di dadanya, di jantungnya nih, di atas jantungnya. Ada yang begitu. Jadi kelihatan kalau dari belakang tuh, ya orang mau megang pedang gitu kan. Ya. Ada yang biasa aja. Nah, itu tergantung dari sudut mananya para sahabat Nabi. Ya, yang pasti di rukun yang terakhir ini yaitu as-sabi'a asyara at-tartibu. Nah, yang udah kemarin itu harus tertib. Kenapa harus tertib? Lil arkani, karena tertib ini adalah pada rukun-rukun al-madhkurah wa ja'lun kulli syai'in fi martabatihi. Menjadikan setiap rukun yang tadi yang kemarin ya, dari takbiratul ihram terus sampai ke salam yang terakhir kemarin itu sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan tempatnya. Jadi dilakukan sesuai dengan
tempatnya nggak bisa ngacak. Ya. Baca Fatihah pengen sujud dulu lah, ya kagak bisa begitu. Ya, memang sudah tempatnya di situ. Fahuwa minal af'ali au kulli syai'in fi martabatihi, atau ya melakukan, menjatuhkan, melakukan. Fahuwa suratu sholat. Karena kenapa? Karena yang kemarin tuh, yang sesuai urutannya dari awal, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ya itulah bentuknya sholat. Jadi kalau bukan begitu, berarti bukan sholat. Ada sesuatu yang dimulai dari takbiratul ihram tapi bukan sholat. Ada nggak tuh? Ada. Bukan sholat, tapi dimulainya dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu tuh mau sujud syukur. Bukan sujud syukur, apa disebut sholat? Bukan. Karena ketika takbiratul ihram langsung sujud. Ya. Nggak ada lagi yang namanya ruku, nggak ada lagi yang namanya i'tidal. Langsung aja sujud. Nah, itu bukan sholat. Karena kan emang sujud syukur begitu. Takbir dulu. Cuman kadang-kadang kita lupa takbirnya. Allahu Akbar. Saking senengnya. Saking senengnya kita lupa Allahu Akbar. Habis itu kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makanya sujud syukur jangan pakai celana pendek. Ya, cuman alhamdulillah kita saking senangnya masih ingat Allah. Artinya ketika kita senang masih sujud gitu maksudnya. Ya alhamdulillah. Cuman kalau kita tahu aturan, oh iya, sujud syukur ya begitu. Ada wudu, ya tetap syarat-syarat sholatnya tetap gitu. Ya. Nutup aurat, ya baru sujud itu. Udah sujud ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak dikatakan sholat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bentuk sholat yang dicontohkan Nabi. Kalau sholat jenazah gimana? Sholat jenazah. Kalau sholat jenazah memang dicontohin Nabinya begitu, ya, dengan 4 takbir, Nah itu kalau sholat jenazah. Tapi kalau sholat yang pada umumnya ya sholatnya begitu, sesuai dengan contohnya Nabi. Nah, kemudian wadalilun wujubi tartibi walladzi qablahul ittiba'i ma'a khabari, dan dalil diwajibkannya tartib ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi begitu. Makanya salat itu ya enakan begini, enggak pakai ego kita dah. Salat tuh enggak pakai ego kita, duduknya enakan begini. Kalau duduk iftiros sakit gitu kan. Namanya udah umurnya udah gocap lebih ya. Umur udah gocap lebih. Lama dikit aja ada sila. Wah. Susah dah tuh. Susah bangunnya. Ya. Nah, terus gimana? Ya emang udah begitu. Duduknya ya seperti itu, ya. Udah enggak pakai egonya kita, enakan begini. Kenapa pakai 2 kali sih? Kenapa pakai 4 rakaat? Emang nggak pakai ego kita, emang sudah aturan Nabi. Ya, jadi shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat. Wa yatasawwaru tartiba bainan niyati wa takbiri wal qiyami wal qiraati wal julusi wa tasyahhudi was salati, lakin bi'itibaril ibtida'i la bi'itibaril intihai. Kemudian digambarkan tertib itu antara niat, ya takbir ya samalah, ya sesuai urutannya. Yaitu takbir. Cuman kadang-kadang ada sesuatu, ada rukun sholat yang emang nggak mesti tertib. Karena dilakukan bareng-bareng. Apa contohnya? Yang dilakukan bareng-bareng itu jadi nggak di situ nggak wajib untuk tertib. Kenapa nggak wajib untuk tertib? Karena bareng-bareng dilaksanainnya. Contohnya diri. Kita mau sholat diri dulu kan. Diri dulu apa takbir dulu? Diri dulu apa takbir dulu? Diri dulu pasti. Diri dulu. Tapi masih diri, kemudian kita
takbir. Barengin sama niat. Artinya 3 itu dilaksanakan secara bareng-bareng walaupun dirinya duluan gitu kan. Walaupun dirinya duluan ya mungkin kita takbir dulu baru diri kan. Dilaksanakan bareng. Nah, ini enggak apa namanya? Tidak wajib tertib. Ya. Kenapa? Karena dilaksanakannya bareng-bareng. Takbir ya di dalam hatinya bareng sama niat. Gitu. Li'annahu labuda min istikhdarin niyati qabla takbiri wa taqdimil qiyami 'alal qiraati. Karena sesungguhnya harus menghadirkan hati di dalam menghadirkan niat di dalam hati. Jadi bareng-bareng tuh. Diri takbiratul ihram sama niat. Karena niat itu harus dihadirkan di dalam hati. Ya, jadi harus bareng-bareng. Qabla takbiri wa taqdimil qiyam, mendahului diri atas membaca Al-Fatihah wa taqdimil julusi ala tasyahudi. Nah, ada lagi tuh yang bareng. Ketika tasyahud, duduk dulu apa baca tasyahud dulu? Nah, duduk dulu, tapi ketika kita duduk juga kita sambil melaksanakan atau membaca tasyahud yang kemarin tuh asyhadu an la ilaha illallah wa at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatulillah sampai syahadat. Barengin sama sholawat. Masih di duduk itu juga kita salam. Berarti apa? Duduk itu barengan sama tasyahud, sama sholawat, sama salam. Nah, itu tidak wajib tertib di situ. Ya. Tapi tetap duduk didahulukan dibandingkan yang lainnya. Wa amma bin nisbati ila hadhil arkan ma'a mahaliha. Adapun dengan dinisbatkan pada rukun ini ma'a mahaliha falaisat muratabatun fahiya mustasniyatun min wujubi tartib. Nah, tadi pengecualian ya daripada wajibnya tartib. Kalau bagi yang tadi falau tarokat tartibu, kalau kita meninggalkan tertib. Nah, meninggalkan tertib amdan sengaja bitaqdimi ruknin fi'liin ala fi'li, mendahulukan rukun yang satu dibandingkan rukun yang lainnya. Ini sengaja nih ya. Kan sajadah qabla ruku'ihi, misalkan duluan sujud daripada ruku. Orang iseng banget ya. Allahu Akbar, ruku langsung habis baca Fatihah langsung sujud. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita kelupaan pasti di situ tuh. Ya. Kalau kita kelupaan pasti di situ, di daerah situ. Ketika kita udah selesai baca Al-Fatihah, baca surat, Allahu Akbar. Kadang-kadang pernah tuh. Ini mah pengalaman sendiri gitu. Udah ruku belum ya? Udah ruku belum ya? Nah, itu dia. Jangan-jangan. Misalkan gimana tuh? Kalau kita sengaja, tapi ini sengaja nih. Sujud dulu gitu. Ka'an sajadah qabla ruku'ihi aw ala qauli wa ka'an raka'a qabla qiraatihi, atau membaca atau ruku sebelum membaca Al-Fatihah aw bitaqdimi qauli wa huwa salam ala fi'li qauli ka'an salam qabla sujudihi aw tasyahudihi. Gimana tuh hukumnya? Mendahulukan tadi. Maka batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jangan coba-coba artinya. Kenapa? Karena batal sholatnya. Amma lau qadama qauliyan ghairu salamin. Adapun kalau kita mendahulukan rukun qauli selain salam, Jadi rukun itu kan ada 3 tuh ya. Kalau misalkan kemarin kita rukun yang udah kita pelajarin itu dibagi 3, ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Qalbi ya satu udah hati. Di hati itu ya cuma niat. Qauli yang baca-baca,
Misalkan Al-Fatihah, nah itu wajib. Makanya bacaannya kan harus benar ya. Di situ tasdidnya harus diperhatikan yaitu Al-Fatihah. Ya, kemudian qauli lagi adalah tasyahud, at-tahiyatul sampai syahadat. Nah, itu tasyahud. Kemudian apa? Sholawat. Sholawat. Kemudian yang terakhir salam. Nah, kita dulu ini rukun qauli ini. Kalau rukun fi'li ya yang bergerak itu ruku, sujud, i'tidal itu rukun fi'li. Nah, kemudian di sini ada kasus lagi jika qadama qauliyan ghairu salam mendahulukan rukun qauli selain salam, selain rukun salam, alaihima kata syahudi ala sujudihi. Misalkan dia mendahulukan tasyahud dibandingkan sujud, atau kasolati ala nabi ala tasyahudi mendahulukan sholawat daripada tasyahud. Misalkan nih dia sholat ketika duduk tawarruk di tahiyat akhir, yang dibaca bukan at-tahiyatul dulu, at-tahiyatul barakatus, bukan begitu dulu, tapi langsung ujuk-ujuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, langsung begitu. Nah, gimana nih? Fala yadur, maka nggak apa-apa. Biar kata sengaja. Artinya gitu. Biar kata sengaja, nggak apa-apa. Ya. Lakin, nah, akan tetapi la yu'tadu, akan tetapi yang nyelak tadi tidak dianggap. Ya. Yang nyelak tadi, misalkan nih, tadi lagi tasyahud, lagi tawarruk, kita tahiyat akhir, kita baca sholawat dulu. Ya. Sebelum bacaan tasyahud itu sendiri. Falayatur, walaupun kita sengaja maka tidak membatalkan sholat kita. Ya, tidak membatalkan sholat kita. Tapi apa? La yu'tadu, tidak dianggap. Nah, kalau enggak dianggap bagaimana? Bima qadamahu bal yu'iduhu fi mahalihi. Akan tetapi diulang lagi. Ya, kalau iseng-iseng kita baca, ya, saking banyaknya waktu nih kita, baca sholawat dulu ah. Habis itu baru tasyahud. Habis tasyahud, yang sholawat tadi harus diulang lagi. Kalau nggak diulang bagaimana? Nah, kalau tidak diulang, maka ya batal sholatnya. Karena tidak dianggap tadi bacaan yang tadi yang menyelak tadi tidak selain salam ya, selain salam. Ya. Kalau salam mau udah ini udah selesai salam. Au taraka dzalika sahwan, atau kita meninggalkan satu rukun. Kita lupa ninggalin satu rukun. Misalkan ruku lah, ya. Fama ba'dal matru ila ayyatadzakkara lagwun liwuqu'ihi fi ghairi mahalihi. Kita meninggalkan apa tadi? Satu rukun. Ila ayyatadzakkara lagwun. Wah, ternyata kita ini dikatakan sebagai orang yang lalai. Fi ghairi mahalihi. Nah, kalau kita tinggalin rukun tuh tadi, misalkan tadi ruku kita tinggalin. Gimana tuh? Fa in tadzakkarahu qabla bulughi mithlihi min raka'atin ukhra fa'alahu fauran wujuban. Kalau misalkan kita tinggalin ruku. Kalau tinggalin ruku susah juga, ya. Biasanya ruku satu paket sama itidal tuh. Paket lupanya gitu tuh. Ruku sama itidal biasanya sama-sama lupa. Langsung sujud, nah biasanya gitu. Kan nggak mungkin kita habis baca surat misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sami Allahu liman hamidah, kan nggak mungkin juga. Ya, biasanya satu paket tuh ruku sama itidal satu paket. Langsung sujud biasanya. Nah, gimana tuh kalau kita lupa begitu? Kita ingat pas lagi sujud kita ingat. Pas lagi sujud nih kita ingat. Lah iya, dalam hati ngomong. Lah iya. Tinggalan kayaknya di ruku nih. Ya.
memang buru-buru. Nah, fa'alahu fauron wujuban, maka wajib diulang. Artinya kita naik lagi tuh. Yang dari mana ketinggalannya? Dari tadi mana? Dari ruku. Berarti kita naik sebelum ruku apa? Ya masih begini ya. Sebelum ruku begini. Berarti kita naik lagi begini nih. Nah, kita naik lagi begini. Baru udah ruku lagi. Allahu Akbar. Ya, jadi wajib diulang. Seingatnya kita kapan? Fa'in. Nah, ini banyak kasusnya nih. Jadi Syekh Nawawi mungkin perhatiin. Gua nih kayaknya kalau orang lupa bagaimana. Nah, jika lupa akhara batalat sholatuhu. Oh, bukan jika lupa. Jika sengaja mengakhirkan. Misalkan kita ingat. Iya. Lagi sujud kita ingat belum ruku sama itidal. Pas ingat kagak diulang. Kita terusin aja tuh. Habis ruku apa? Duduk di antara dua sujud. Maka batal sholatnya. Kalau pas kita ingat, ragu gimana? Ragu sama lupa, ya kita ikutin belum dah. Misalkan ragu nih, udah ruku sama itidal apa belum ya? Nah ragu kita balik lagi dah. Ragu, ya kita ragu balik lagi dah. Tetapin hati udah, artinya jangan mikir-mikirin. Oh iya kayaknya udah ya, jangan begitu. Ya, udah ragu, iya ulang lagi dah. Nah, itu ragu sama lupa kan sama. Kalau lupa berarti ada kemungkinan dia udah juga gitu. Ya, cuman lupa atau ragu ya kita ambil yang belum. Nah, itu yang kita ambil yang paling dikit. Kayak misalkan udah 2 rakaat atau 1 rakaat ya kita ambil 1 rakaat. Udah ruku atau belum ya kita ambil yang belum. Ya. Nah, itu gitu. Kemudian jika wa ilam yatadzakkar, akan tetapi kalau dia tidak ingat juga, nggak ingat juga nih, udah ninggalin ruku sama itidal, nggak ingat, ya, ninggalin ruku sama itidal nggak ingat, hatta balago mitluhu tamat bihi rakaatuhu walau ku'ihi an matrukihi wa tadarokal ba'ti, dia ninggalin ruku sama itidal pada rakaat pertama. Ya. Udah sempurna tuh ceritanya rakaat pertama, dia udah masuk ke rakaat yang kedua. Sampai di ruku yang rakaat yang kedua, ternyata dia ingat. Lah iya. Rukunya yang tadi ketinggalan tuh sama itidal. Terus gimana? Ya kita terusin sholatnya, kita sempurnain rukun itu. Nah rukun yang kedua tadi, yang harusnya kita udah rakaat kedua. Nah rakaat kedua tadi itu geser menjadi rakaat yang pertama, gitu. Artinya kita ingat, iya nih lupa ini. Ya udah, yang rukun pertama, rakaat pertama menjadi rakaat kedua jadi rakaat pertama. Jadi rakaat pertamanya gimana? Ya tidak dianggap. Ya, gitu. Jadi jangan kita lupa batalin sholat. Kita lupa batalin sholat. Lupanya nggak dosa, dosanya batalin sholatnya. Ya, lupa. Udah berapa tadi? Nah, batalin sholat. Nah, yang dosanya itu batalin sholatnya. Nah, kalau tadi udah di rakaat kedua, kita baru ingat bahwa rakaat pertama tadi rukunya sama itidalnya ketinggalan. Nah, kita terusin sholat kita. Nah, yang rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama. Ya, jadi nggak dihitung. Jadi kalau orang lihat, ini orang sholat 5 rakaat. Ya, ini orang sholat 5 rakaat, bukan sholat 5 rakaat, yang lupa. Yang pertama nggak dianggap. Karena rukunya sama itidalnya ketinggalan. Wa yasjudu li sahwi, maka sujud sahwi fi jami'i suwari wa tarku tartibi sahwan, karena meninggalkan tertib
Ya, karena lupa meninggalkan tertib. Walaupun udah diganti tetap sujud sahwi gitu. Ragu sujud sahwi. Ya. Ragu ke wa minha malam sallama fi ghairi mahalihi kadzalika fayasjudu lahu. Dan jika dia udah salam, dia salam, melakukan salam di luar tempatnya atau tidak pada tempatnya, misalkan gimana tuh, masih 3 rakaat, kita udah salam. Masih 3 rakaat kita udah salam, ya. Nah, kalau masih 3 rakaat kita udah salam nih, 3 rakaat udah salam, ya maka kita tambahin rakaat selanjutnya. Artinya lupa nih, baru 3 rakaat, nah, kita naik lagi dah, Allahu Akbar, 1 rakaat tambahin 1 rakaat sampai salam, kemudian sujud sahwi. Ya. Kalau gimana tuh? Kalau lupanya masih ya nggak lama lah. Kalau kata orang sholat 2 rakaat tuh berapa menit? 2 menit misalkan. Ya. Lupanya nggak nyampe 2 menit. Artinya belum sampai 2 menit kita lagi ngopi, ya, ngopi. Baru ingat tadi sholat baru 3 rakaat, sholat zuhur baru 3 rakaat. Naik lagi dah, kopinya tinggalin dulu. Jangan masih nyeruput juga. Iya lupa. masih nyeruput, tanggung. Langsung tinggalin. Sholat langsung. Yang penting belum ngomong. Ya, belum ngomong banyak lah. Ya. Kemudian gimana tuh? Sujud sahwi. Ya, di rakaat tambahan tadi kita sujud sahwi. Ya. Amma law taraka salam au tadzakara qabla tulil fasli wa ata fala sujuda wa kadza ba'da tuli idghayatuhu annahu sukutu tawilun mubtil fala yasjudu lisahwin afadahu syar'u. Ya tadi, jika kalau masih banyak atau dia udah ngomong banyak, udah lama, maka ya sholatnya batal. Artinya diulang kembali. Wa yajibu alla yaqsida bi ruknin. Khotimatun yang terakhir. Wa yajibu alla yaqsida bi ruknin ghairihi faqat. Dan kita wajib, kalau kita melakukan satu rukun, maka kita wajib hanya bermaksud pada rukun itu. Misalkan sujud, ya kita maksudnya buat sujud, ya, bukan sujud sambil ngambil HP, nah gitu nggak boleh. Sujud ya sujud, ya, niatnya sujud ya sujud. Atau gimana tuh? Kita mau sujud tapi sambil benerin, apa kalau orang rambutnya gondrong kan, dikebelakangin sambil niatin buat, nah itu jangan. Artinya kayak gituan lo gak usah diniatin, kita niatin aja sujud. Jadi maksudnya itu sujud. Adapun begini ya itu sebagai jangan diniatin, ya, artinya gak usah diangan-anganin. Ya. Bal akan tetapi si musolli falau hawa litilawatihi faja'ala ruku'an lam yakfi. Misalkan dia ingin baca Al-Fatihah, dia pengen baca Al-Fatihah tapi faja'alahu ruku'an, dia malah ruku. Ini gimana contohnya nih? Misalkan dia pengen baca Al-Fatihah tapi malah ruku, falam yakfi, maka tidak cukup, rukunya tidak cukup. Sebenarnya kalau dua niat gitu agak susah ya, emang. Li'annahu sarafahu ila ghairil wajib fa alaihi ayatasabbu liyarka'a wa kadza law rafa'a min ruku'i fazi'an fala yakfi. Kenapa tuh? Ya karena kita mengalihkan kepada yang bukan wajib.
ayatasoba liyarka'a, meninggalkan untuk ruku, maka ya tidak sah. Nah, itu penutup daripada penjelasan pasal rukun-rukun sholat. Nah, ini udah jam berapa nih? 5.18. Kalau ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke pasal berikutnya nih. Pasal berikutnya mungkin kita udah sering dengar ya, karena pasal berikutnya itu faslun an-niyatu salah satu darajatin. Pasal tentang niat ada 3 derajat. Ya, niat itu ada 3 derajat. Niat dalam sholat ya ada 3 derajat. Cuma sebelum kita masuk ke pasal berikutnya, ya mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan terlebih dahulu, baik tentang tertib atau rukun-rukun yang udah lewat juga boleh. Mau ditanyakan sebelum kita pindah pasal yang terakhir ini kan tertib gitu kan. Yang tadi tertib ya. Kalau ada gimana Pak? Jadi 3 rakaat dong. Pas rakaat kedua jadi rakaatnya sholatnya udah selesai bagaimana tuh? Hah? Oh, iya. Sholatnya belum selesai dia naik lagi rakaat ketiga gitu. Iya 2 rakaat ya. Jadi malah naik lagi nih, mau ketiga Pak. Iya. Mau nambah lagi nih. Ya kalau karena kan artinya ada satu rukun yang belum tuh, rukun wajib. Rukun wajib yang dilakukan belum. Kalau kewajiban atau rukun yang wajib belum kita laksanakan, maka kita balik ke rukun itu. Ya, udah naik nih, udah baca Fatihah lagi. Tapi kan kita mau ngakhirin sholat, ya kita turun lagi. Artinya kita sampai mana tadi? Udah tahiyat belum, Pak? Berarti belum tahiyat. Belum tahiyat, ya berarti turun lagi. Karena ada rakaat ada rukun yang tertinggal. Apa rukun yang tertinggal? Ya tahiyat itu. Duduk tawarruk, duduknya, tasyahudnya, sholawatnya, sama salamnya. Ada 4 yang ketinggalan. Ya, maka kita balik lagi ke posisi sebelumnya. Nah, ini kita balik ke rakaat sebelumnya. Gak usah lanjutin. Karena kan 2 rakaat. 2 rakaat kan? Iya, kita gak usah lanjutin. Kita turun lagi ke mana tuh? Ya duduk tawarruk. Kemudian baca tasyahud, sholawat, salam. Baru kalau kita mau naik selesaiin rakaat itu, selesaiin 2 rakaat itu, baru kita naik lagi kalau mau lanjutin. Jadi selesaiin sholat itu dulu. Ya. Kalau misalkan kita lanjutin, nambah, gimana? Kan 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat masalahnya. Sholat apa tadi? Sholat tahajudnya 2 rakaat. Ya. Di awal kita udah niatin 2 rakaat. Nah, kalau kita naik lagi ya kita batal sholat kita. Kenapa? Ya karena nambahin. Ya, artinya nambahin. Artinya tadi tuh kita udah ingat bahwa kita lupa,
Kita udah inget nih, kita lupa rukun tertentu, kita nggak balik lagi, maka batal sholat kita. Itu kita tambahin aja. Enggak, jadi kita balik lagi. Sujud sahwi, sujud sahwi. Kita lupa tadi sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu sebenarnya disunahkan untuk sholat wajib, ya, untuk sholat wajib. Kalaupun sunnah, gimana kita lakuin? Nah, dianjurkan lah. Artinya kalau kita mau sujud pun nggak masalah. Nggak sujud juga nggak masalah. Artinya disunahkan hanya pada sholat wajib. Pada sholat sunnah gimana? Tidak dianjurkan. Ya. Nah, beda batal kalau kita ini balik lagi, tapi bukan karena rukun, bukan karena hal yang rukun. Misalkan tadi sholat subuh tuh, sholat subuh kita udah kan apa namanya, kunut di itidal tuh, kunut kan di itidal. Udah selesai itidal, kita mau sujud, udah setengah, belum begini, tapi udah setengah, badan udah mau begini nih, udah mau bongkok, udah setengah. Ternyata kita ingat belum apa tadi itu, kunut. Terus kita balik lagi buat kunut, batal sholat kita. Ya, kenapa? Karena balik bukan untuk rukun, tapi untuk sunnah. Ya, kalau sunnah mah kelupaan, tinggalin. Tapi kalau rukun, kelupaan, balik lagi. Gitu. Walaupun udah beda rukun kayak tadi tuh, ya. Orang udah 2 rakaat, ternyata rakaat pertama lupa. Nah, udah berarti balik lagi yang pertama itu yang kedua itu menjadi rakaat pertama, ya. Gitu Pak penjelasannya Pak. Ya mudah-mudahan manfaat ya. Nah, mungkin ada lagi. Gimana Pak Haji? Sholat Jumat ya. Iya. Dia salam gitu. Oh, belum sampai salam. Terus gimana? Nah itu ada terus karena dia tetap Mm-hmm. ada yang dapatnya terusin ada kejadian. Kalau ini jadi kayak ini apa namanya, imamnya apa, pemimpinnya di jadi kalau ada kadang-kadang kalau ada kasus gitu kita nggak sempat mikir jadi lupa juga. Nah misalkan ada kejadian seperti itu ya, imamnya lupa, nah makmum wajib tanbih, ya ngasih tahu, ya ngasih taunya tapi jangan pakai apa namanya, jangan diniatin buat ngasih tahu ya, subhanallah ngasih taunya tapi niatin buat ngasih tahu, nanti batal sholat kita karena kita bicara di luar bacaan sholat. Subhanallah, apalagi kalau imamnya emang kita kesel banget subhanallah kencengnya subhanallah kenceng banget ya, emang kita kesel banget sama tuh imam gitu kan. Nah ini ada kejadian seperti itu ya, si imam itu lupaan ya, kita tanbih, kita naik bareng-bareng, kita naik tuh, masa ya si imam kagak sadar juga ya, ada si makmumnya naik bareng-bareng, masa ya kita imamnya nggak sadar gitu kan, artinya gitu. Naik bareng-bareng, terus imamnya tetap duduk. Kenapa tetap duduk tuh ya? Dia salam nggak? Enggak, maksudnya si imamnya sampai salam enggak? Belum, kalau imamnya belum salam artinya imamnya tetap dia. Gitu. Imam
Colek itu colek. Ya harusnya dicolek gitu. Iya benar, harusnya dicolek kan. Begitu. Karena kalau kita nyolek ya, kita nyolek syarat kita nyolek. Jadi misalkan ada orang dalam sholat ya, kita kan nggak boleh asal nyolek. Nggak boleh asal nyolek. Jadi ada orang mau, kita mau jadi imam dia nih. Kita main colek aja dah. Kita belum sholat gitu, belum dalam keadaan sholat. Kita colek aja. Nah, kita termasuk orang yang mengganggu sholat tuh. Jadi kategorikan orang yang mengganggu sholat. Walaupun kita makmum sama dia gitu. Nah itu kita dikategorikan orang yang mengganggu sholat. Dosanya besar kalau orang yang mengganggu sholat. Artinya kalau misalkan kita mau nyolek, kita harus dalam keadaan sholat. Gitu. Misalkan tadi tuh ada kita mau makmum sama orang itu, Allahu Akbar. Kita takbir dulu, baru nyolek. Gitu. Takutnya dia nggak ngeh kalau kita jadi imam, jadi makmum. Kan kita nggak kedengeran, takutnya dia Allah Akbar nggak kedengeran, kita colek dikit. Tapi kalau misalkan udah denger ya cukup, nggak usah dicolek-colek gitu maksudnya. Allahu Akbar. Nah, dia udah ngeh tuh, ada yang makmum nih. Nah, dia jadi dijahrin takbirnya Allahu Akbar. Nah, itu cukup, nggak usah dicolek-colek. Ya, dicolek-colek. Ya, tapi kalau nggak ngeh juga kadang-kadang baru colek. Nah, kalau itu nyoleknya kita nggak dosa nyolek kita. Nyoleknya kita tuh nggak dosa. Kenapa? Karena kita juga dalam keadaan sholat. Ya, cara nyoleknya ya tetap jangan 3 kali berturut-turut. Ya itu mah batal sholat kita. Kita colek sekali aja dah, cukup. Masa iya nggak enggak gitu kan? Pasti dia nengok belakang tuh. Iya. Ya. Kalau nengoknya begini ya batal. Kalau nengoknya begini ya batal sholatnya. Baru pakai imam baru. Nah kalau imamnya masih dia ya jangan kita kalau itu ganti gitu ya. Jadi kita colek. Masih nggak Allah juga. Kalau dia begini batal kan tuh berarti ya. Dia begini aja dah. Lah iya pada diri tuh. Batal soalnya tuh. Baru maju satu. Gitu. Baru maju satu bisa jadi imam. Kalau imamnya udah nggak ada baru bisa digantiin. Kalau imamnya masih ada jangan jadi imam lagi gitu. Kan nggak ada 2 imam. Dalam satu jamaah tuh nggak ada 2 imam. Pasti imamnya satu. Ya. Wakil imam mana nggak? Kalau wakil presiden ada, tapi kalau wakil imam sholat nggak ada. Ya, nah itu. Jadi harusnya kita begitu. Cuman emang kalau ketika ada kasus seperti itu, kadang-kadang kita sampai nggak kepikiran apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan kita nggak kepikiran. Ya, sama kayak misalkan, ya, saya udah berapa kali ngurus jenazah gitu ya. Saya udah beberapa kali ngurus jenazah. Ketika ada anggota keluarga meninggal, saya bingung apa yang harus dilakuin. Apaan yang harus dilakuin? Bingung saya. Apa duluan yang harus dilakuin? Padahal anggota keluarga sendiri. Gitu. Nah, begitu juga kalau lagi dalam kasus sholat, kadang-kadang kita juga nggak ngeh. Akhirnya pas kita udah selesai perkara itu, kasus itu, baru kita tahu tuh, oh iya penyelesaiannya itu seperti ini. Gitu. Ya. Terus bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholat Jumatnya, kalau misalkan udah sah, artinya batal semua, kan tadi udah khutbah, ya udah langsung ganti imam. Ya, misalkan tadi batal nih, semua sepakat batal, kita ganti imamnya atau imamnya ulang dari awal, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ulang. Ya kalau begitu ya ulang lagi. Ya kalau ada kasus yang jadi ya ulang-ulang lagi. Bagaimana? Nah, apalagi sholat Jumat, makanya sholat Jumat tuh nggak ya diperhatiin yang jadi khotibnya, jadi imamnya. Bahkan kalau mazhab imam, saya lupa imam siapa, itu khotib dan imam itu harus sama. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i enggak, khotib dan imam beda pun nggak masalah. Ya. Kalau amplopnya sama jangan, amplopnya harus beda juga. Harus beda juga itu. Itu Imam Syafi'i ya, tapi kalau ada imam lain saya lupa imam siapa, itu harus sama. Ya, tapi karena Imam Syafi'i itu boleh beda, tadi imamnya udah salah nih kan. Kita kurang
Srak gitu, maksudnya ya ganti aja, tinggal diganti. Ya pernah di kejadian di Beji tuh, ada yang meninggal waktu khotib, sampai masuk koran, masuk berita itu, lagi khotib meninggal gitu kan. Nah itu digantiin, itu lagi khotib, lagi sholat. Kalau lagi sholat meninggal berarti dia udah selesai jadi imam, baru naik lagi. Ya jadi kalau selama masih ada imam gitu jangan jadi imam gitu. Nah, selama masih ada presiden jangan jadi presiden dulu. Gitu ya, kecuali presiden rumah tangga itu boleh ya gitu. Kita nggak jadi lanjut ke pasal berikutnya karena delnya sudah ini kita serahkan kembali kepada guru kita.